Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfaiz Haruni dengan NIM 22021050104 dari kelas Teknik Komputer D. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan program SAP1 dan komponen yang pertama itu ada program komputer. Program komputer ini disimpan pada memori RAM dengan instruksi pertama diletakkan pada alamat minor 0000, instruksi kedua pada alamat 0001, instruksi ketiga pada alamat 0010, dan seterusnya. Data biasanya disimpan di bagian akhir memori. Program pencecahan yang merupakan bagian dari unit akan menunjukkan instruksi alamat selanjutnya yang akan dieksekusi. Kendali atau kontrol unit bertugas memecah dari 0000 sampai dengan 1111. Keluaran dari pencacah akan memajukan instruksi berikutnya yang akan dieksekusi ketika komputer mulai bekerja. Program pencecah di-min reset sehingga pembayaran menjadi 0000. Nilai ini dikirimkan ke register alamat memori atau memory address register pada saat fetch. Sebagian alamat memori yang akan diambil instruksinya, kemudian program pencecah menaikkan angka cecah yang menjadi 0001. Setelah instruksi pertama diambil dan dilaksanakan, pencecah program akan mengirimkan alamat 0001 ke MAR. Program pencecah kembali meningkatkan angka cecahnya. Proses ini terus dilakukan sampai seluruh instruksi dalam memori diselesaikan atau menemukan instruksi untuk berhenti seperti instruksi HLT. Yang kedua ada input. Input pada SAP1 adalah register yang digunakan untuk menyimpan data yang akan ditulis ke memori. Register ini bertanggung jawab untuk menerima data dari sumber eksternal, seperti keyboard atau perangkat lain, sebelum data tersebut ditulis ke dalam memori. Yang ketiga ada MAR atau Memory Address Register. Memory Address Register ini merupakan pencecah program yang dimasukkan ke dalam MAR. Di sini sudah termasuk register saklar untuk alamat dan data. Register-register saklar ini yang merupakan bagian dari input unit memungkinkan pengiriman 4 bit alamat dan 8 bit data ke memori. Memory address register adalah bagian dari memori dalam SAP1. Yang keempat ada memori RAM 16x8. Memori RAM 16x8 ini berperan sebagai memori utama tempat menyimpan instruksi dan data. Selama komputer beroperasi, RAM menyimpan atau menerima alamat 4 bit dari MAR dan operasi membaca dilaksanakan. Setelah memori dibaca, instruksi atau data akan keluar dari memori dan masuk ke dalam busway. Instruksi atau data yang berada di dalam busway dapat diakses oleh register-register lain. Memori terdiri dari 16 alamat yang lebarnya 8 bit, dan untuk mengakses RAM diperlukan alamat dengan lebar log 16 bit. Itulah mengapa pencecah program lebarnya 4 bit. Yang kelima ada register instruksi atau instruction register. Register ini merupakan bagian dari unit kendali, dan perintah yang akan dieksekusi dibaca dari memori utama dan dimasukkan ke dalam busway. Pada saat yang sama, register instruksi diaktifkan sehingga instruksi yang dibaca dari memori akan masuk ke dalam register instruksi. Register instruksi dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu bagian atas sebanyak 4 bit dikirim ke blok pengendali pengurut atau controller sequencer. Bagian kedua yaitu bagian bawah sebanyak 4 bit menuju W-bus dikendalikan oleh 3 state buffer. Generasi awal komputer ditandai dengan kemampuan komputer untuk menyimpan program dalam memori. Sebelumnya, baik komputer mekanik atau elektrik tidak dapat menyimpan program dalam memori komputer. Dan program-program tersebut ditulis dalam kartu yang dilubangi kemudian dieksekusi. Bahkan beberapa komputer dibuat hanya untuk menyelesaikan satu kasus tertentu. Yang keenam ada controller atau sequencer. Kontrol atau sequencer atau pengendali pengurut, sesuai dengan namanya, register ini berfungsi untuk mengatur seluruh jalannya komputer termasuk eksekusi instruksi. Sebelum komputer bekerja, sinyal CLR dan CLK masing-masing dikirimkan ke instruksi akan dihapus. Pencecah program di-min reset ke 0000 dan pada saat yang bersamaan instruksi terakhir dalam register. Kemudian sinyal detak CLK ke semua buffer register. Sinyal ini mensinkronkan operasi komputer yang akan menjamin bahwa setiap langkah operasi akan terjadi sebagaimana mestinya.
Semua transfer dalam register terjadi pada tipe positif dari sinyal detak CLK yang sama. Data 12 bit yang keluar dari register ini dinamakan mikroinstruksi. Mikroinstruksi itu mengendalikan kerja seluruh register. Yang keenam ada akumulator A. Akumulator A sendiri merupakan register buffer yang menyimpan hasil sementara selama komputer beroperasi. Akumulator mempunyai dua macam keluaran. Keluaran dua keadaan secara langsung diteruskan ke bagian penjumlahan dan pengurangan. Keluaran ketiga, keadaan dikirim ke W bus. Karena itu data sebanyak 8 bit dan akumulator secara terus-menerus mengaktifkan rangkaian penjumlah pengurangan. Data yang sama muncul di W bus jika EA-nya tinggi. Yang ketujuh ada address separator. Address separator melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada data yang ada dalam register akumulator A dan B. Address separator menghasilkan operasi yang dapat disimpan kembali ke dalam akumulator A atau digunakan oleh komponen lain dalam SAP1. Address separator menerima input data dari register akumulator A dan B. Data dalam akumulator A digunakan sebagai data utama, sedangkan data dalam akumulator B digunakan sebagai data yang akan ditambahkan atau dikurangkan. Address separator dapat dikonfigurasi untuk melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Yang kedelapan adalah B register. B register adalah register buffer yang digunakan dalam operasi aritmatika. Sinyal B yang rendah dan tepi positif dari sinyal detak akan mengalirkan data dari busway ke tepi positif dari sinyal detak yang akan mengalirkan data dari busway ke dalam register B. Kemudian mengaktifkan penjumlahan pengurangan. Masukkan bilangan yang akan dijumlahkan dengan atau dikurangkan dari isi akumulator. Yang kesembilan ada output register. Output register merupakan register dalam SAP1 yang berfungsi untuk menyimpan sementara data yang akan ditampilkan pada output di perangkat luar. Data yang ada dalam output register dapat berasal dari hasil operasi atau instruksi yang dieksekusi oleh SAP1. Output register memungkinkan komputer untuk menyimpan data hasil dan menampilkan hasil tersebut secara eksternal. Dan yang terakhir ada binary display. Binary display sendiri merupakan perangkat output pada SAP1 yang digunakan untuk menampilkan bilangan yang ada dalam bentuk binar. Biasanya binary display terdiri dari serangkaian lampu LED atau 7 segmen yang dapat diatur untuk mewakili digit binar mulai dari 0 hingga 9 atau dalam huruf A sampai F. Binary display memberikan representasi visual dari bilangan binar yang ada dalam register pada SAP1. Mungkin sekian dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.